Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Gimana kabar kalian wahai anak-anakku salihat? Kelas 6A, kelas 6B. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu ilmu yang paling kita butuhkan, yaitu ilmu tentang akidah. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan yang mulia ini adalah kita bahas tentang lanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu tentang makna la ilaha illallah. Ya, namun sekarang kita bahas tentang syurut la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Namun sebelumnya wahai anak-anak salihat, ada seorang ulama ahli sunnah pernah mengatakan, yaitu berkata Wahab bin Munabbih kepada orang yang bertanya kepadanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Dia berkata, tentu. Tapi tidaklah setiap kunci pasti memiliki gigi-gigi. Kalau engkau membawa kunci yang bergigi, dibukakan bagimu. Kalau tidak, engkau tidak akan dibukakan. Ini kalimat yang sangat luar biasa, ya, yang perlu kita pahami wahai anak salihat. Artinya kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Artinya apa anak salihat? Orang akan masuk surga, ya, itu bukan sekedar dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia harus, ya, memahami makna la ilaha illallah. Kemudian dia harus mengilmui la ilaha illallah itu. Kemudian konsekuensi dari la ilaha illallah dilaksanakan. Kemudian rukun-rukun la ilaha illallah itu harus dia pahami. Kemudian syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, karena ada syarat-syarat dari la ilaha illallah tersebut. Ya, maka oleh karena itu, ya, barang siapa yang dia itu mengatakan la ilaha illallah, dia berilmu, mengetahui tentang makna la ilaha illallah, ya, kemudian dia mengetahui, ya, rukun-rukun la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, dia mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, dia tidak melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka inilah orang yang seperti diibaratkan membawa kunci yang ada giginya. Ya, kalian tahu kan kunci itu ada kerat-keratnya itu. Kalau dia mulus kunci itu maka akan bisa membuka pintu. Tapi kalau ada, ya, gerigi-geriginya, ya, yang cekung, yang tajam-tajam itu, maka itulah ibaratnya dari la ilaha illallah itu dia punya kunci, dia punya gigi. Apa giginya tadi itu? Pahami makna la ilaha illallah. Pahami tentang rukun-rukun la ilaha illallah. Kemudian pahami tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, laksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, jauhkan diri dari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Maka oleh karena itu salah satu yang kita bahas pada kesempatan ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala. Syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Secara umum para ulama menyebutkan syarat la ilaha illallah itu ada berapa anak? Ada 7. Kalian bisa membuka buku kalian. Ya. Nah, yang pertama apa? Al-ilmu, yaitu mengetahui. Ya. Jadi al-ilmu mengetahui. Ya. Mengetahui apa? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua anak-anak, al-yaqin, yaitu kita meyakini la ilaha illallah. Ya, meyakini la ilaha illallah itu. Kemudian yang keempat, al-ikhlas, yaitu kita ikhlas ketika mengatakan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang keempat, as-sidqu, yaitu jujur. Ya, kita jujur
ketika mengatakan la ilaha illallah. Kemudian yang kelima yaitu al-mahabbah, yaitu mencintai kalimat la ilaha illallah, ya. Kemudian yang keenam yaitu al-qabul, yaitu kita menerima la ilaha illallah, menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, al-inqiyad, yaitu kita tunduk, ya. Kita tunduk, ya. Di al-inqiyad, yang bukan al-qiyad, ya, bukan al-inqiyad, ini salah tulis yang benar. Dal yang terakhir, dal, ya. Al-inqiyad, yaitu kita tunduk terhadap apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, ini dia anak saya. Nah, jadi yang pertama al-ilmu, ya, ini ilmu, kita mengetahui makna apa? Makna la ilaha illallah itu harus kita ilmu. Ya, makna la ilaha illallah itu harus kita ilmu. Dan sudah kita bahas, itu pelajari makna dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua al-yaqin. Nah, setelah kita mengilmui makna la ilaha illallah itu, kita harus meyakininya. Ya, kita harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Ya, la ilallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Harus kita yakini hanya Allah satu-satunya berhak diibadahi. Nah, setelah kita yakin, ke ikhlas ketika kita mengatakan la ilaha illallah, bukan dipaksa, bukan yang lain, kita ikhlas mengatakannya. Kemudian sidqu, kita harus jujur. Ya, jujur artinya kita benar-benar, ya, mengatakan itu jujur, bukan bohong, bukan main-main. Kemudian mahabbah, kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah itu. Ya, tidak boleh kita membencinya. Kemudian yang keenam yaitu kita al-qabul, kita terima dia. Ya, terima dia makna la ilaha illallah itu. Kemudian yang keempat al-inqiyad, tunduk. Ya, apa saja yang diperintahkan, apa saja konsekuensi dari la ilaha illallah itu kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita pelajari satu persatu syarat-syaratnya dan juga dalil-dalilnya. Baik. Yang pertama yaitu al-ilmu, itu mengetahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ini dalil ilmu tentang la ilaha illallah itu apa? Allah berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti Allah perintahkan kita pertama kali berilmu. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Ilmu tentang la ilaha illallah. Ini ilmu yang harus pertama kali kita pelajari, ilmu la ilaha illallah. Ilmu tauhid, ilmu kalimat tauhid. Baik. Kemudian yang kedua yaitu al-yaqin. Setelah kita mengilmui tadi, mengilmui la ilaha illallah, kita meyakini tentang ilmu la ilaha illallah itu. Ya. Ya, disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzaka ila qalbin muqin illa ghafarallahu laha." Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Ya. Tidak seorang jiwa pun yang mati sedangkan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh aku itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kembali yang demikian itu kepada hati dengan yang yakin, hati yang yakin, illa ghafarallahu laha, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi kalau kita yakin dengan la ilaha illallah itu, Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik. Kemudian yang ketiga al-ikhlas. Ikhlas. Nah. Mana dalilnya? Ya. Nabi SAW bersabda, "Lan yuwafi 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi an-nar." Rahul Bukhari. Ya. Jadi tidak ada seorang pun, ya, seorang hamba berjumpa pada hari kiamat, ya, dan dia sudah mengatakan la ilaha illallah, ya, yabtagi biha wajah Allah, yang dia harapan dengannya wajah Allah, ini ikhlas artinya, karena Allah semata. Illa haramallahu alaihi nar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan, ya, haramkan bagi dia masuk ke dalam neraka. Ya, Allah akan haramkan dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian yang keempat yaitu as-sidqu, yaitu jujur. Ya, jujur. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah jujur, ini dia nih, jujur min qalbi dari hatinya, illa haramallah 'alan nar. Maka Allah akan haramkan baginya neraka. Masya Allah. Kita harus jujur dan mengatakan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, cinta. Dalilnya mana? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan ada di antara sebagian manusia itu mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sembahan selain Allah itu sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Cinta kepada la ilaha illallah termasuk cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. Ya. Kemudian yang keenam, al-qabul, itu kita menerima. Ya, kita menerima la ilaha illallah. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisairin majnun." Sesungguhnya mereka apabila mereka idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, yaitu mereka sombong. Ya, jadi kalau disuruh mengatakan la ilaha illallah mereka sombong. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena orang gila ini? Masya Allah. Jadi ini dia orang-orang kafir dulu ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah mereka sombong, tidak mau. Apakah ucapan mereka? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita karena orang gila ini? Maksudnya mereka menuduh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila. Ini mereka. Jadi disuruh mengatakan la ilaha illallah sombong dia. Nah, dan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gila. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu al-inqiyad, itu tunduk. Ya. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan dia muhsin, ya, dalam keadaan baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Jadi ini artinya wa may yuslim wajhahu, ini artinya orang yang berserah diri, tunduk berarti dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dengan makna la ilaha illallah, melaksanakan makna la ilaha illallah, ini orang yang tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang ini sungguh seperti orang yang berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Nah, demikian wahai salihat yang disampaikan sebagai penutup. Ya, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami syarat-syarat la ilaha illallah dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.